Fahmi Sutantio, guru di SMK Bakti Putra Bangsa Purworejo, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang sedang mengikuti PPG Daljak kategori 2, Prodi Bahasa Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan dipimpin menyanyikan lagu nasional. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan memasuki materi tentang novel. Tetapi sebelum masuk ke materi, ada yang tidak masuk kali ini? Ada. Berapa biji? Berapa orang? 3. Kenapa gitu? Saking. Sama semua ya? Ya. Kalian hari ini baik-baik semua kan? Sehat-sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kali ini, saya akan melihat tangan kalian. Tangan kalian gitu. Ya, persis semua ya. Yang cowok nggak pakai kitab. Yang cewek juga tidak pakai kitab. Oke, ya, terima kasih. Baik, untuk buku-buku yang kalian bawa kali ini, kalian bawa bukunya? Bawa semua ya? Silakan dikeluarkan buku-buku buku materi. Di sini ada buku paket, ya, bahasa Indonesia. Kemudian ada juga modul. Ini namanya bukan LKS lagi, ini modul penilaian. Dan kalian nanti akan mendapatkan modul dari internet juga. Kalian juga kelihatan bersih-bersih, rapi-rapi, pakai alkitab, ya. Ya, itu juga kalian menjaga kebersihan sekali, ya. Sekolah kita adalah sekolah yang menuju sekolah dunia. Betul? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa bab sebelumnya. Coba dilihat di buku. Bab sebelum kita membahas novel. Ya, ya, kemarin kita mempelajari tentang teks editorial. Teks editorial itu adalah sebuah tulisan yang ditulis di media massa dan ditulis oleh redaktur. Itu teks editorial. Kalian adalah kelas 12. Nah, sekarang kalian sudah saatnya untuk berpikir ke depan, memikirkan masa depan kalian. Sebentar lagi kalian lulus. Kalian sudah berpikir mau kemana? Itu sudah mulai dipikirkan dari sekarang, atau jauh-jauh hari sebelumnya kalian sudah berpikir. Jadi tujuan kalian jelas setelah lulus. Mau meneruskan kuliah, mau bekerja, atau mau ke KUA. Itu kalian juga harus memplanning dari sekarang ya. Kalau kuliah, apa yang harus kalian siapkan? Kalau mau bekerja, apa yang kalian harus siapkan? Kalau ke KUA, apa yang kalian harus siapkan juga? Ya kan, semuanya harus dipersiapkan dengan baik.
Saya yakin kalian masih memikirkan masa depan, ya, masa depan yang untuk kalian pribadi seperti meneruskan kuliah atau bekerja. Kalau untuk yang lain-lainnya abaikan dulu, kalian masih muda. Dari saya, semoga kalian tetap semangat. Baik, kita masuk ke materi. Materi kita kali ini adalah novel. Silahkan kalian buka buku. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada satu lagi yang hampir terlewat dari saya. Kita sepakati dulu, ya, kita bersepakat dulu nih di sini. Kenapa kalian tidak ingat? Karena biasanya kita bersepakat dulu, ya. Sepakat kita mau menggunakan handphone atau tidak? Pakai? Pakai. Ya, karena handphone adalah apa namanya? Soulmate kalian. Ya, kita pakai handphone nanti, tapi handphone gunakan sebaik-baiknya nanti untuk mencari literatur dulu. Oke? Kita sepakati kita pakai handphone, ya. Ya. Baik. Kita masuk ke materi. Novel. Kita memiliki kompetensi dasar. Kalian harus tahu kompetensi dasarnya. Itu menganalisis isi dan pembahasan novel. Kemudian untuk keterampilan, kalian merancang atau kompetensi dasar 4.9, merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan pembahasan baik secara lisan maupun tulis. Kemudian tujuannya apa nih? Tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu merinci unsur intrinsik dan ekstrinsik secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan dengan benar dan kritis. Ada dua kompetensi ada dua tujuan, ya, tujuan pembelajaran dalam materi kali ini, dan kalian harus pahami itu. Pengertian novel. Secara etimologis, istilah novel berasal dari bahasa Italia, novella. Jadi sebuah kisah atau cerita. Yang menulis novel disebut apa itu? Novelis. Novelis. Ada yang namanya novelis? Ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah apa, Mbak? Coba dibaca, Mbak. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Iya, menonjolkan watak dan sifat pelaku. Kenapa kok bisa menonjolkan watak dan sifat pelaku? Biar novelnya tidak membosankan, ya, ketika dibaca. Itu tujuannya. Kemudian, menurut Dr. Andreas Jacob Sumarjo, novel adalah sebuah bentuk sastra yang begitu populer di dunia. Bentuk sastra novel merupakan yang paling banyak dicetak dan beredar sebab daya komunitasnya yang luas pada masyarakat. Jadi memang novel ini memiliki penggemar sendiri. Oh ya, saya mencontohkan di Rusia. Di Rusia itu tingkat bacanya itu luar biasa, ya, penduduk Rusia. Penduduk Rusia itu tingkat konsumsi novelnya luar biasa. Di Indonesia, kalau kita ngomong Indonesia, kita melihat skup kecil saja. Satu kelas ini siapa yang pernah membaca novel? Ya. Ya, di sini siapa yang suka baca novel? Ya. Dia ini berapa novel yang sudah kamu lahap? Banyak, ya? Novel yang paling berkesan buat kamu? Apa? Judulnya 70 mil. 70 mil. Karya? Lupa, ya? Lupa. Ceritanya 70 mil itu apa? Tentang apa? Cita-cita. Iya. Nggak masalah. Yang penting membaca, ya. Nah, untuk yang lainnya, usahakan membaca. Jangan hanya membaca status. Membaca status itu ngintip-ngintip, ya. Enggak. Ya, jadi usahakan kalian juga membaca. Kalian belajar membaca kan dari tingkat TK, ya.
SD kelas 1 kalian bisa membaca. Kalau kalian tidak membiasakan membaca, kalian nanti akan lupa huruf A itu seperti apa tulisannya. Kita lanjut ke struktur novel. Ya, struktur novel yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan inti dari sebuah novel sebagai gambaran awal. Unsur ini bersifat opsional, bisa digunakan dan juga bisa tidak. Jadi struktur yang pertama ini boleh ada, boleh tidak ya? Ya, boleh ada, boleh tidak. Kemudian orientasi. Orientasi adalah segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat yang terdapat dalam cerita novel. Ya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini bukan penyakit. Ya. Komplikasi adalah urutan beberapa kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Berarti di sini di komplikasi ini kata kuncinya adalah ada sebab pasti ada Akibat. Oke. Kemudian yang keempat, ini ada evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terdapat pada novel, di mana konflik yang terjadi mengarah ke suatu titik tertentu. Resolusi. Resolusi yaitu bagian di mana terdapat solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam novel. Kemudian koda. Koda bagian akhir suatu novel di mana di dalamnya biasanya terdapat pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, biasanya di koda. Koda ini boleh ada, boleh tidak loh. Ya. Bagian akhir satu novel. Kemudian kita ke nilai-nilai kehidupan novel. Ini saya berikan materi secara singkat ya. Kemudian nilai-nilai kehidupan dalam novel yang interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberi kesan kepada pandangan pengarang baik berupa apresiasi maupun berupa nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam novel. Jadi nilai kehidupan dalam novel ini tergantung pengarangnya. Ya. Cara memandang hidup, cara memandang keseharian seperti apa, dituangkan dalam bentuk novel. Nilai-nilai dalam novel, yang pertama nilai sosial. Nilai yang dilihat dari sudut pandang hubungan dengan manusia atau masyarakat, ya, ini nilai sosialnya. Nilai agama, nilai yang dilihat dari sudut pandang seorang berdasarkan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, nilai moral adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seorang dalam menyikapi suatu masalah. Yang keempat, nilai budaya, nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan oleh masyarakat setempat. Ya, nilai budaya, nilai agama. Nah, ini nilai agama ini yang sekarang lagi kacau. Jadi kalian juga harus pandai-pandai ya. Kalian adalah orang-orang yang intelektual. Jangan termakan isu dengan nilai-nilai agama yang disampaikan secara hoak, ya. Hoak, yang benar hoak atau hoax? Hoax ya. Kalian adalah orang-orang dewasa yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian nilai budaya, ketika nilai budaya suatu daerah itu, misalnya ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Ya, jadi dimanapun kalian berada, kalian harus mengikuti budaya, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan masyarakat setempat. Biar kalian tidak dikucilkan. Ini enggak? Ya enggak Pak? Benar enggak Pak? Iya kan? Ya, kita beranjak ke sudut pandang pengarang dalam novel. Pengertian sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik pada pembaca atau pendengarnya. Macam-macam sudut pandang. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, atau saya, atau juga kami. Jamak. Ya. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama tokoh utama dan sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Pada teknik sudut pandang orang atau pihak ketiga,
Ini bukan pihak ketiga yang lain-lain ya. Ini teknik ya, teknik sudut pandang orang atau pihak ketiga. Kata rujukan yang digunakan ialah dia, ia, atau nama tokoh dan juga mereka, jamak ya. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi dua, yaitu Sudut pandang orang ketiga serba tahu atau maha tahu, dan sudut pandang orang ketiga pengamat. ya, ini sudut pandang yang serba tahu ini yang kacau ini ya. Jadi dia tahu apa saja yang dilakukan oleh tokoh utamanya. Menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik. Merah putih kayak bendera. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari Dalam karya itu sendiri. Ulasan unsur intrinsik novel. Yang pertama, tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Kemudian lanjut, yang kedua, plot atau alur. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jaringan peristiwa secara kronologis, tapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Biasanya kalau sudah menemukan sebabnya, nanti kalau baca novel ya, gitu ya, kamu sudah menemukan sebabnya, nanti pasti menemukan akibatnya. Itu kayak hukum karma. Ya. Secara umum, alur pada novel dibedakan 3 macam. Yang pertama, alur maju atau progresif, merupakan alur peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara urut dari awal hingga akhir. Ya. Ini alur maju. Kemudian ada alur mundur atau regresif, merupakan alur peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik atau dari yang sudah berlalu atau flashback ya. Pada alur cerita diawali dengan kemudian ada alur campuran ya, adalah perpaduan antara alur maju progresif dengan alur mundur, namun kadang jalannya alur secara acak dan tidak rapi. Alur ini biasanya digunakan untuk novel misteri atau novel fantasi. Penokohan, alur unsur intrinsik yang lain ya. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan dalam novel adalah unsur yang sama pentingnya dengan unsur yang lain. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokohnya. Berdasarkan watak atau karakter tokoh dibagi menjadi 3, antara lain tokoh protagonis, ya, tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Kemudian adalah tokoh antagonis. Ini lawannya tokoh protagonis. Merupakan tokoh yang menjadi musuh dari tokoh utama atau tokoh protagonis dalam cerita. Ini kalau tidak ada tokoh protagonis dan antagonisnya ya lucu ya dalam sebuah novel. Semuanya baik atau semuanya jahat, itu kan lucu ya. Jadi nggak ada istilahnya nanti konflik. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Nah ini tokoh sok bijak ya. Tapi memang harus dihadirkan karena memang bisa jadi tokoh tritagonis ini untuk menyelesaikan masalah, ya, untuk menyelesaikan masalah antara tokoh protagonis dan antagonis. Yang berikutnya adalah latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar atau setting terdiri dari beberapa macam, antara lain waktu, yaitu masa di mana jalannya cerita sedang berlangsung. Kemudian ada tempat, yaitu lokasi di mana jalan cerita tersebut berlangsung. Kemudian suasana, kondisi latar secara menyeluruh, dan emosi yang kuat. Sosial budaya, pergaulan yang pergaulan secara status sosial. Hubungan dengan latar tempat, sebab status sosial sangat erat hubungannya dengan tempat bergaul. Sosial budaya. Kemudian
Keadaan lingkungan dari tokoh-tokoh dalam cerita akan memunculkan konflik batin. Unsur intrinsik yang selanjutnya itu amanat. Merupakan pesan dari pengarang kepada pembacanya yang terkandung di dalam cerita novel. Ada amanat tersirat, ada amanat tersurat. Kalau tersirat itu yang seperti apa ya? Secara langsung. Yang tersurat itu adalah amanat yang penyampaiannya secara langsung. Kalau tersurat Tidak langsung. nah, ya, membedakannya ya, langsung dan tidak langsung. Sekarang sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita peristiwa dalam tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang disebut juga sebagai posisi pengarang dalam cerita atau fiksi. Sudut pandang dapat dibedakan dari dua, yaitu sudut pandang persona ketiga, dia, dan sudut pandang persona pertama, aku. Kemudian yang intrinsik selanjutnya adalah yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah suatu corak pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis dalam cerita atau novel. Nah, itu unsur intrinsiknya. Lanjut ke ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dapat dikatakan sebagai unsur pembangun yang berada di luar novel. Ya, menurut itu bacanya gimana itu? Red Austin Ware. Ini tokoh yang sangat sangat terkenal ya. Buku-bukunya banyak tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa. Ya. Mengungkapkan bahwa unsur ekstrinsik dalam novel dibagi menjadi 4, yaitu hubungan karya sastra dengan biografi, ya. Yaitu lahirnya karya sastra yang dapat dibaca oleh banyak orang disebabkan karena adanya sang pengarang itu sendiri. Setiap pengarang pasti memiliki kisah perjalanan hidup yang dapat menentukan karya sastra yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, hubungan karya sastra dengan psikologi. Karya sastra yang dibuat oleh pengarang tidak bisa dilepaskan dari psikologi pengarang melalui tokoh dalam novel. Nah, ini juga disebut juga sebagai psikologi sastra. Sangat kan? Hubungan karya sastra dengan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa karya sastra akan selalu berkaitan dengan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, maka dari itu tak sedikit orang yang mengatakan bahwa karya sastra berkaitan dengan ilmu sosiologi. Dan yang keempat, hubungan karya sastra dengan pemikiran. Berkat kemampuan pengarang dalam berpikir, maka dapat dibuat karya sastra yang syarat akan makna. Jadi novel ini juga tidak sekedar novel yang ditulis untuk hiburan, tapi juga memberikan pengetahuan kepada pembacanya atau pendengarnya. Itu materi kali ini. Sekian dan terima kasih untuk 40 video. Nah, kalian sudah melihat tadi materi yang kalian cermati, simak. Kemudian saya akan memberikan sesuatu seperti biasa. Di tangan saya, bukan di kaki saya, di tangan saya. Ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini nanti kalian akan saya berikan tugas kelompok. Nanti kalian akan membentuk kelompok. Nanti kalian akan merinci unsur intrinsiknya saja dari penggalan novel yang sudah ada di LKPD. Kalian kerjakan nanti. Silakan kalian membuat kelompok. Berarti satu kelompok ada 4 orang. Jadi berapa kelompok? 4 kali 4. 4 kali 4, 16. Sempat dibalas. Gitu ya. Oke. Ya.
Baik, silakan kalian membuat kelompok, berkelompok 4 tahun. Ya. Silakan. Ini dikasih nama ya. Dikasih nama. Dikasih nama. Dibaca penggalan novelnya, terus baru kalian nanti mengerjakan tugasnya di belakang ini sudah ada lembar kerjanya. Jadi kalian tinggal menulis saja. Singkatnya jadi tidak terlalu banyak. 10 menit ya. Iya. Kalian adalah siswa-siswi yang cerdas luar biasa. Intinya kalian semua boleh membuka handphone, ya. Tetapi handphone itu untuk mencari literatur, bukan untuk mencari jawabannya ya. Nanti kalau handphone kalian digunakan untuk mencari jawabannya, nanti jawabannya sama semua dan benar semua. Coba kalian menggunakan pikirannya sendiri untuk mengerjakan tugasnya.
Baik, sudah selesai semua ya. Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan untuk yang pertama? Saya. Ya, silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Ramadhani. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mendeskripsikan tentang novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Cara musik ya. Analisis unsur intrinsik novel di atas, lalu tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut ini. Tema, perjuangan hidup. Alur, maju atau progresif. Tokoh dan penokohan kekeh berwatak kuat, dewasa, jujur, dan pintar. Teddy berwatak pantang menyerah, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Cika dan Kiki bertanggung jawab, peduli pada keluarga, serta sangat dewasa. Andi bersifat setia dan perhatian. Latar berisi waktu, tempat, dan sosial. Waktunya terjadi saat 2003 sampai 2006, sejak ke SMP sampai lulus SMP. Tempatnya Jakarta, sosial, kehidupan keluarga. Sosial, kehidupan keluarga, kelas menengah atas, kebudayaan Jawa Barat, dan dunia pendidikan. Amanat, jangan pernah menyerah dan dengan apapun yang terjadi walaupun menderita. Ya. Ada yang berbeda dari kelompoknya Mbak Dina, silakan. Dari kelompok Ya, silakan ya, kelompok 1 duduk ya. Perkenalkan, nama saya Dina Miranti dari kelompok 2. Di sini amanatnya berbeda. Amanat saya memotivasi pembaca untuk tetap berusaha dan tidak pantang menyerah demi meraih cita-cita. Itu yang berbeda. Iya. Ada yang berbeda lagi dari kelompok 1? Ya, kelompoknya Mbak Sukesta. Perkenalkan, nama saya Sukesta Anggreni dari kelompok 3. Di sini amanatnya berbeda. Menurut diskusi kami, amanatnya mengingatkan kepada pembaca bahwa kehidupan tidak ada yang abadi dan semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu kehidupan yang sangat berharga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu yang berbeda amanatnya. Kemudian ada yang berbeda lagi. Baik, kelompoknya Mas Tegar ada yang berbeda? Ada Pak. Ya, silakan dibacakan Mas Tegar. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan. Di kelompok saya dan berbeda untuk amanat. Di kelompok saya amanat adalah jangan mudah menyerah dalam menjalani kehidupan meski banyak rintangan. Oke, hampir sama ya. Ya. Baik, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan semua dengan baik, ya. Wah, sudah membaca ya pasti. Dan amanatnya yang kalian sampaikan juga bagus-bagus. Kalian sudah menganalisis unsur intrinsik dari penggalan novel Surat Kecil untuk Tuhan. Ada yang pernah melihat filmnya? Pernah. Pernah ya? Saya juga pernah. Yang membaca novelnya? Belum. Belum. Saya belum juga. Ya. Tetapi dari penggalan novel itu saya membaca dengan film yang saya lihat itu berbeda, dramatik. Kalau di novel, penggalan novel itu kita berimajinasi dengan yang ada di pikiran kita dan perasaan kita. Tetapi kalau di film kita sudah disuguhkan oleh tokoh-tokoh yang sama sekali berbeda dengan bayangan kita. Ya kan? Ya. Kalau saya membayangkan misalnya tokoh Keke ini mirip dengan Isna. Ya kan, saya membayangkan kalau Isna gundul seperti apa. Iya. Tetapi ketika saya melihat filmnya berbeda sama sekali kan, karena tokohnya betul ya, mirip-mirip sama Isna juga ya. Makanya lihatnya nggak begitu amat. Enggak ya. Ya mirip-mirip dengan Isna.
Cerita ini sebetulnya amanatnya ingin mengatakan bahwa kehidupan sosial dalam satu lingkungan, terutama lingkungan pendidikan, ini sangat berpengaruh ternyata kepada kehidupan tokoh utama Keke. Di mana Keke ini memiliki banyak teman, ketika dia sakit banyak yang nengokin, banyak yang nengokin. Terus kemudian ada juga musuhnya, gitu kan, yang tidak suka dengan Keke pasti ada, karena namanya cerita kan seperti itu, ada yang suka, ada yang enggak. Kalau semuanya suka jadi nggak bagus. Meskipun nanti pada akhirnya yang tokoh antagonisnya ini menyesal juga ketika melihat perjuangan Keke, rontok rambutnya pelan-pelan, terus akhirnya dia gundul karena kanker yang dideritanya. Kemudian pada akhirnya Keke memutuskan dia tidak akan malu sekolah, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di lingkungan sekolah, karena dia hanya bisa menemukan kebahagiaan di sekolah. Dan dokter memvonis bahwa si Keke ini sudah stadium akhir, jadi memang dia tidak bisa sembuh. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kesedihan, Keke berangkat ke sekolah. Orang tuanya tadinya was-was, nanti jangan-jangan Keke di sekolah malah dibully. Betul, ketika pertama kali dia ke sekolah, teman-temannya mengatakan, kenapa lu pakai penutup kepala seperti itu? Pakai topi, pakai penutup kepala, topinya diambil sama teman-temannya gitu kan. Itu udah sembuh, dia udah sembuh. Ketika penutup kepalanya, selayarnya itu dibuka, dia kan gundul ya. Teman-temannya bingung, kamu kenapa? Baru kemudian teman-temannya tahu bahwa kita itu memiliki penyakit yang stadium akhir dan tidak bisa disembuhkan. Ya, sebegitu kalau di film itu membuat air mata itu mengalir. Seakan-akan film itu ada irisan bawangnya. Gitu. Melihat film Surat Kecil untuk Tuhan ini luar biasa. Itu yang sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan di novel itu selain menghibur? Selain hiburan, dia mengatakan bahwa lingkungan sosial itu penting. Jadi kalian jangan hanya berkutat pada media sosial, tetapi juga harus peduli pada lingkungan sosial. Karena kalian bagaimanapun tidak bisa hidup sendiri kan? Ya. Tidak bisa hidup sendiri. Kalian hidup dengan orang lain yang saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme atau simbiosis mutualisme. Iya. Sukesta tidak bisa selamanya dia pakai handphone. Dia tidak bisa menyuruh ibunya pakai WA misalnya, karena ibunya tidak setiap hari pegang WA seperti dia. Bu, goreng gendok, ceplok, ora sah nganggo garam, nganggo roiku. Itu nggak bisa pakai WA ya. Belum tentu ibunya buka WA. Siapa tahu ibunya lagi tidur atau lagi nyuci baju. Sebetulnya di sini ibu ini ibunya mau membantu deh. Susah membedakan. Nah, kalian nanti akan saya berikan tugas. Tugas akan saya kirim via akan saya buat lewat Google Form. Nanti akan saya kirim linknya ke grup kalian. Kalian kerjakan ya. Kerjakan secepatnya, mumpung materinya masih ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membuat novel. Ya, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka novel. Lalu kalian nanti membuat novel. Keren kan? Kita berkarya novel. Sangat. Kita membuat novel. Bisa novel tentang kalian, pribadi kalian, tentang keluarga kalian, apapun. Bebas, temanya bebas, tidak kita tentukan. Yang penting kalian membuat. Halamannya Pak terserah. Terus nanti kalau jelek gimana Pak, jelek atau enggak itu yang penting nulis. Ya kan? Kata-kata akhir itu nanti dipikirkan akhir. Itu dari saya, kalian tetap semangat untuk belajar. Kalian sudah kelas 12 harus mempersiapkan diri
untuk lulus yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi